Halo teman-teman, perkenalkan saya Niputa Aprilia Laksmi dari kelas 4E D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Melalui video ini saya akan memaparkan mengenai akuntansi kas, khususnya pada kas kecil pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan 1 yang diampu oleh Ibu Ketut Masih sekaligus sebagai penilai dalam video saya kali ini. Lalu, apa itu kas kecil? Langsung pada pembahasan. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana yang cukup besar. Nyatanya, perusahaan sering sekali mengeluarkan dana dengan nominal yang kecil. Setiap pengeluaran perusahaan selalu dicatat dalam sebuah buku, yang kita sebut dengan proses pembukuan. Nah, pembukuan yang mencatat pengeluaran-pengeluaran dengan nominal yang kecil itulah yang kita sebut dengan kas kecil, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan petty cash. Nah, contoh dari petty cash atau kas kecil itu sendiri, misalnya dana entertain klien, dana konsumsi rapat, dana alat tulis kantor, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode dana kas kecil. Untuk metode dana kas kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode dana tetap atau impress system. Untuk metode tetap, nominal kas kecil selalu tetap di sebuah perusahaan. Yang kedua, ada metode berubah-ubah atau fluctuating system. Nah, nominal kas kecil yang ada pada perusahaan akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas data yang dibutuhkan untuk kas kecil. Pertama, ada cek. Kedua, ada bukti kas keluar. Ketiga, ada bukti pengeluaran kas kecil. Keempat, ada permintaan pengeluaran kas kecil. Lalu yang terakhir ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan beralih ke latihan soal studi kasus. Dalam hal ini, saya menggunakan buku seri A Praktikum Akuntansi Keuangan, yakni kertas kerja dan buku studi kasus. Baik, kita masuk ke informasi pertama di halaman 1 mengenai dana kas kecil yang dibentuk. Dana kas kecil yang dibentuk itu sebesar 3 juta rupiah dan diisi kembali setiap tanggal 5 dan tanggal 20. Nah, kita langsung saja ke latihan soal pada buku studi kasus halaman 6. Tugas mahasiswa A, lakukan perhitungan uang tunai untuk menentukan jumlah kas kecil pada tanggal 31 Desember 2010 dan B, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember. Nah, inilah dia format untuk menghitung kas kecil. Kalian bisa dapatkan format ini di halaman 2 buku kertas kerja. Dan selanjutnya kita akan mengerjakannya di Excel agar lebih jelas terlihat. Nah, sekarang kita akan langsung menghitung kas kecil PT La Rosa. Nah, sebelumnya formatnya sudah sesuai dengan format yang saya tunjukkan sebelumnya. Kita langsung saja masukkan nominal jumlah kas kecil yang dibentuk. Nah, sumber nominal ini saya dapatkan di buku studi kasus halaman 1. Ada pernyataan bahwa kas kecil yang dibentuk sebesar 3 juta dan diisi kembali setiap tanggal 5 dan 20. Jadi tinggal masukkan ini ya. Selanjutnya, uang tunai yang ada pada tanggal 28 Desember sebesar 950.500. Nominal ini saya dapatkan di halaman 2 buku studi kasus. Bisa dilihat, uang tunai dalam kurung logam dan kertas sebesar 4.100.500. Nah, dikurangi dengan pelunasan piutang pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar 3.150.000 sehingga menghasilkan 950.500. Lalu dikurangi dengan pengeluaran tanggal 30. Kenapa? Karena sesuai informasi halaman 2 dilakukan inspeksi uang tunai pada cashbox pada tanggal 28 Desember 2010 sehingga kita harus mengurangi pengeluaran setelah tanggal 28 Desember yakni tanggal 30. Di mana kita mendapat informasi ini? Kita bisa lihat di halaman 2 juga di pengusutan dan pengisian kembali kas kecil.
Di sana sudah ada nominalnya juga. Jadi kita tinggal input kwitansi langganan koran dan majalah sebesar 122.250 dan kwitansi pembayaran telepon dan internet sebesar 150.300 sehingga ditotalkan menjadi 272.550. Nah, untuk mencari uang tunai tanggal 31 Desember 2010, kita harus kurangi 272.550 oleh 950.500 sehingga mendapatkan hasil 677.950. Selanjutnya, kita akan beralih ke bukti-bukti pengeluaran. Nah, informasi ini kita dapatkan di halaman 2 buku studi kasus. Bisa dilihat di bagian pengusutan dan pengisian kembali kas kecil. Nah, jadi untuk bukti-bukti pengeluaran kita tinggal input biasa ya. Jadi bisa disalin satu-satu dari tanggal 21 sampai 30. Kenapa 30-nya ikut? Karena kita mencatat seluruh bukti pengeluaran. Jadi nanti akan kita selisihkan juga ya. Nah, setelah kita sudah input, kita tinggal menjumlahkan nominal. Nah, jumlah rupiah bukti pengeluaran adalah jumlah bukti-bukti pengeluaran seluruhnya. Mendapatkan hasil Rp2.278.350. Di bawahnya kita lanjutkan. Jumlah uang tunai dan bukti pengeluaran nominalnya 2.956.300. Di mana kita mendapatkan nominal ini? Kita mendapatkannya dari hasil tambah antara jumlah rupiah bukti pengeluaran dengan uang tunai tanggal 31 Desember 2010 sehingga mendapatkan hasil ini 2.956.300. Nah, untuk selisih kas kita mendapatkan nominal 43.700 dari pengurangan 3 juta dikurangi dengan 2.956.300 mendapatkan hasil 43.700. Itulah dia tadi perhitungan kas kecil. Selanjutnya kita move ke soal B mengenai jurnal penyesuaian kas kecil. Namun sebelum kita ke jurnal penyesuaian, kita harus melalui buku kas kecil. Karena seluruh nominal yang ada pada jurnal penyesuaian bersumber dari buku kas kecil. Nah, tahap yang kita lalui berarti pertama perhitungan kas kecil, kedua ada buku kas kecil, dan terakhir ada jurnal penyesuaian kas kecil. Nah, berhubung contoh buku kas kecil tidak ada pada buku kertas kerja, jadi saya memutuskan untuk menjelaskannya melalui Excel kembali. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan, sebelum kita beranjak ke jurnal penyesuaian kas kecil, kita harus membuat buku kas kecil. Karena seluruh nominal jurnal penyesuaian kita dapatkan di buku kas kecil. Nah, untuk format buku kas kecil kurang lebih seperti ini. Jadi mudah saja. Untuk keterangan kita isi dengan bukti-bukti pengeluaran seperti di form perhitungan kas kecil. Namun, jangan lupa untuk ditambahkan dengan pengisian kas kecil di tanggal 20 Desember sebesar 3 juta. Langsung saja, yang harus kita teliti adalah pengelompokannya di bagian distribusi pengeluaran. Contoh, nota pembelian kertas. Nah, kita masukkan di kategori ATK sebesar 62.800. Kita dapatkan nominal ini dari ini, bukti-bukti pengeluaran. Ya, jadi jangan lupa juga untuk di-link untuk memudahkan kalian bekerja. Nah, kita masukkan di sini, lalu kita kurangi 3 juta dikurangi 62.800 menghasilkan saldo 2.937.200. Begitu juga selanjutnya, untuk pembelian alat tulis masih di kategori ATK sebesar 95.000 sehingga 2.937.200 dikurangi 95.000 mendapatkan hasil 2.842.200. Begitu juga seterusnya. Kwitansi reparasi mobil
kita masukkan tentu ke kategori reparasi dan pemeliharaan kendaraan sebesar 160.000. Sehingga saldo 284.200 dikurangi 160.000 menghasilkan 268.200. Nah, begitu juga untuk keterangan yang lainnya. Ya. Nah, saya sekedar mengingatkan untuk bon gaji karyawan kita masukkan ke dalam bagian atau kategori rumah tangga. Nah, jangan lupa juga untuk dijumlah. Jumlahnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, untuk jumlah di saldo kita taruh di saldo paling terakhir. Jadi bukan penjumlahan saldo. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita telah menyelesaikan buku kas kecil. Selanjutnya kita beranjak ke jurnal penyesuaian kas kecil yang mana formatnya bisa kalian lihat di halaman 3 buku kertas kerja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jurnal penyesuaian PT La Rosa per Desember 2010. Nah, akun-akun yang berada di debit kita dapatkan di kategori buku kas kecil. Nah, inilah yang menjadi beban di jurnal penyesuaian. Kecuali bon gaji karyawan kita jadikan sebagai akun piutang karyawan dan ditambah dengan selisih kas pada form perhitungan kas kecil. Nah, kita langsung saja masukkan nominal-nominal ini sesuai dengan buku kas kecil. Jangan lupa kalian link guna memudahkan pengerjaan jika ada perubahan. Pertama, piutang karyawan 250.000. Nah, ini ada bon gaji karyawan. Lalu, beban alat tulis kantor sebesar 757.800 bisa kita lihat di sini. 757.800 karena ini merupakan kategori ATK, jumlahnya sekian. Nah, lalu reparasi dan pemeliharaan kendaraan 344.000. Benar ya? Lalu ada beban bahan bakar itu 320. Bisa lihat di sini. Nah, kita tinggalin saja mudah. Lalu beban reparasi dan pemeliharaan peralatan kantor sebesar 105. Ini. Dan selanjutnya beban listrik air telepon 150.300 ya di sini. Lanjut beban rumah tangga. Nah, beban rumah tangga kita yang ini jangan lupa kita kurangi dengan 250.000 karena sudah terpisah ya. Ya, menghasilkan 351.250. Dan jangan lupa selisih kas sebesar 43.700. Nah, otomatis kas kecilnya juga bernominal sebesar 232.2050. Kas kecil terdiri dari nominal-nominal yang ada di sini. Inilah yang termasuk kas kecil. Ya. Nah, langsung saja kita jumlahkan sehingga mendapatkan balance sebesar 2322050. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai perhitungan kas kecil serta jurnal penyesuaian kas kecil. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua dan saya Aprilia Laksmi memohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Sampai jumpa di lain kesempatan.